Halo sahabat Nakusha dan para Kurawa dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap stay dan manco di channel ini. Gaskan! Cerita berlanjut. Baji dan Ai di kamar duta. Dia berbicara tentang seseorang yaitu orang dalam yang terlibat. Dia mengatakan bahwa Supriya tak akan pergi bak karena ia tak aman dan akan berbicara dengan ayahnya tentang mereka segera menikah sesegera mungkin. Dia meminta Baji untuk tinggal bersama duta 4 malam, kemudian dia pergi. Duta memberitahu Baji untuk pergi tidur. Naku di kamarnya mencoba untuk tidur, Naku dan matanya terbuka, dan duta membawanya sama seperti yang ia bawa Supriya. Dia menempatkannya di sofa dan membelai wajahnya. Dia memanggilnya mengambil namanya dengan lembut, lalu dia menggerakkan dan membuka matanya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Mimpi yang buruk, Naku di kamarnya mendengar musik ia keluar. Duta memainkan lagu yang indah di organ mulut atau harmonika, Naku cuma duduk di dalam ia mendengarkannya. Duta melihat ia dan berhenti. Dia mulai minum. Naku mengatakan kepada Duta bahwa minum tak membuat rasa sakit hilang. Dia selanjutnya berbicara kepadanya tentang meninggalkan masa lalu dan mulai lagi dengan Supriya. Duta bertanya padanya, apakah ia tak takut padanya. Dia bilang tak ada yang mereka temui pada titik kematian. Dia memberi ia bak surat itu dan menyuruhnya untuk memberikannya pada Supriya, mungkin itu akan membuat Supriya lebih bahagia. Keesokan paginya para suster memilih sari 4 Supriya. Kala memilih satu, ia punya niat yang jahat. Sejarah keluarga duta dalam kekerasan. Ai Sahib bersama Supriya memberi makan apelnya. Supriya memintanya untuk tak mengganggunya, namun Ai berkeras mencintainya seperti anaknya sendiri. Supriya merasa bersalah. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada hari ini karena orang tuanya mungkin tak akan bisa datang dan mengatur semuanya dengan sangat cepat. Ai melihat kembali kilas balik yang mengatakan, bahwa cerita ini diceritakan kepadanya oleh ibu mertuanya. Ayah besar duta tak sekaya sekarang. Mereka adalah keluarga petani. Namun, dalam kemiskinan mereka hidup dengan bangga dan memegang kehormatan mereka sebaik mungkin. Orang tua besar ayah duta yang besar juga dikenal karena harga diri dan kemarahan mereka. Kemarahan duta juga diberikan kepadanya dalam gennya. Jadi suatu hari, geng duta jatuh cinta dengan seorang gadis manis seperti Supriya. Namun, gadis itu milik keluarga mereka dari klan musuh. Keluarga duta adalah Patils dan keluarga gadis-gadis Desmuhes. Keluarga Datas diketahui menyimpan pedang mereka di surainya. Jadi ada banyak gudang darah kalau menurut peribahasa. Supriya terlihat sangat ketakutan. Duta membawa pulang pengantin wanita dan saat ia melakukan pedangnya masih meneteskan darah. Dia mengatakan kepada mempelai wanita bahwa darah saudaranya di pedangnya dan menganggapnya sebagai sagun dan masuk ke dalam. Tapi ibu menghalangi dan menghentikan mereka. Mengatakan kepadanya untuk menjatuhkannya dari tempat ia membawanya. Mereka berdua bingung karena gadis itu tak bisa kembali, karena ia telah meninggalkan mayat saudara laki-lakinya di belakang. Kemudian sang ibu mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan gadis itu masuk tanpa jeda yang tepat dan masuk ke dalam untuk mendapatkan kangan perak. Bahkan dalam kemiskinan ia telah menyelamatkan kangan itu dan mengatakan kepada mereka bahwa ibu mertuanya terakhir nisyani. Dia menaruhnya di gadis itu dan menyambutnya dengan mengatakan bahwa sekarang gadis itu adalah anggota keluarga mereka dan sekarang ia, ibu, bertanggung jawab atas keselamatan dan kehormatannya dan akan berdiri di ambang pintu rumah mereka untuk melindunginya. Jadi hari ini saat Supriya akan memakai kangan, ia akan menjadi keluarga Nagesrao Patil dan akan dianggap istri Duta Sri Ram Patil. Duta datang untuk melihat bahwa ibunya telah menyampaikan pentingnya jajahan hari ini kepada istrinya. Ai Sahib meninggalkan keduanya sendirian dan Subs berkeringat karena takut melihat kehebohan maut yang mondar-mandir di depannya. Dia bertanya dengan sopan bagaimana perasaannya dan ia dengan lemah lembut menjawab bahwa ia sehat sekarang. Dia meyakinkannya bahwa tak ada alasan lagi untuk takut sekarang, rupanya melihat ketakutan di sekujur wajahnya dan menganggapnya terkait dengan usaha hidupnya pada malam sebelumnya, tak tahu bahwa hal itu mengenaskan kepribadiannya yang ia khawatirkan morai lagi. Dia melanjutkan bahwa sekarang ia adalah tanggung jawabnya, jelas Duta Bau membutuhkan beberapa pelajaran dalam percintaan, jangan khawatir Bau Naku, kami adalah seorang ahli, ia akan mengajari Anda. Supriya jelas tak senang dengan deklarasi tersebut. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pernikahan itu bukan keputusannya. Naku sakit kepalanya. Jadi kami mengetahui bahwa pernikahan itu lebih merupakan keputusan Ai dan lebih seperti sebuah perintah, bahwa duta mengambil sebagai berkah terima kasih telah membereskannya,
Oh namun semua belum hilang, sebelum membuat jalan keluar, duta berjanji bahwa meskipun ia mungkin belum bisa menerima hubungan sepenuhnya, ia akan mencobanya dengan tulus. Dan itu adalah janji bukan duta Sri Rampatil namun calon suaminya. Bingung, dan duta mohon menjelaskan bagaimana hal ini seharusnya membuat seorang gadis merasa lebih baik tentang hubungan yang ia takutkan di tempat pertama. Pikiran Kala meniup pelan. Sili bersaudara mendiskusikan rencana mereka selanjutnya untuk menyingkirkan Supriya dari kehidupan duta. Kala mengatakan kepada mereka bahwa sari yang ia pilih akan memiliki racun di atasnya dan perlahan saat Supriya memakainya akan menyebar ke sekujur tubuhnya dan ia akan mati sebelum upacara tersebut. Ai Sahib membawa sari ke Supriya dan memintanya untuk memakainya sebagai yang dipilih oleh saudara perempuan duta. Di malam hari, para tamu tiba. Ai Sahib menunjukkan babi perhiasan bersama dengan kangan yang akan diberikan kepada Supriya. Babi menatap Nakku yang diminta menghias Morty dengan bunga. BTW Nakku terlihat bagus meski dengan riasan gelap masih menyala. Dia mengenakan rok dan bagian atas dengan warna pink dan lavender yang bagus dengan rambut lurus diikat. Duta masuk kesen mengenakan kurta oranye dan Baji berkomentar bahwa Bau terlihat seperti api hari ini. Ai Sahib mengatakan anaknya terlihat seperti pangeran dan babi setuju. Lalu ia melihat ke arah Nakku yang sedang mendekorasi dengan bunga dan merasakan kepedihan, kurasa harus menyembunyikan kecantikannya. Supriya dibawa turun oleh para suster, dia juga terlihat sangat cantik dengan sari kuning. Duta dan Supriya duduk saling berhadapan. Duta menatap Supriya dan mengingat apa yang Nakku katakan tentang menerima ia dan jika ia mencintai seseorang maka rasa sakitnya tak akan ada. Jeda dimulai dengan duta pertama-tama mengenakan kangan padanya. Meskipun Supriya ragu untuk meletakkan tangannya di rumah duta, Kala melakukan hal itu untuknya. Kala bertanya-tanya mengapa racunnya belum mulai berlaku. Duta satu persatu meletakkan semua perhiasan di Supriya dengan bantuan Kala. Kala khawatir dan suaminya memperhatikan hal ini, saya pikir suaminya telah melakukan sesuatu untuk mencegah Pilan Kala. Ganpat melihat semua perhiasan dan semakin serakah yang dibayangkan babi dan gerakannya agar tetap terkendali. Di latar belakang kita melihat Lila perlahan mulai pingsan. Dia dalam kesusahan dan datang ke pesta dan menangis ke Kala. Semua orang melihat ia jatuh dan bergegas ke arahnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Jaisa Kam Faisadaam. Kalafati meminta suami Lila untuk pergi dan mengurus Lila, ia pergi dari sana. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.